Lalu seberapa kuat klaim Putri Chandrawati diperkosa sebagai motif pembunuhan Yosua? Sudah ada ahli hukum pidana Heri Firmansyah yang bergabung di Kompas Petang. Selamat petang Pak Heri. Terima kasih untuk waktunya di Kompas Petang. Selamat petang Mbak Cynthia, sama-sama terima kasih sudah diundang. Ya, Pak Heri, kalau kita melihat sebenarnya yang perlu dibuktikan dalam persidangan kali ini adalah ada tidaknya unsur pembunuhan berencana yang dilakukan oleh para terdakwa. Apakah motif dari pelecehan seksual ataupun itu pemerkosaan tetap perlu dibuktikan di muka sidang? Iya, dalam konteks bahwa pelecehan ini sudah dihentikan ya pelaporannya dengan produk hukum ya Mbak Cynthia, yaitu SP3 Surat Perintah Penghentian Penyidikan, dan berdasarkan ketentuan KUHP 109 ayat 2 itu bisa diakibatkan penghentian penyidikan dikarenakan beberapa hal faktor, termasuk misalnya adalah kurang cukup bukti atau perkaranya bukan perkara pidana. Nah, dalam konteks ini berarti sudah jelas kasus yang diajukan dengan dasar pelecehan itu tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian poin lainnya menurut saya dalam konteks kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh ahli kriminolog Prof. Mustafa, saya rasa poinnya yang penting adalah begini, Mbak. Agar ini nggak jadi perdebatan lagi ya. Ya. Satu, kalau seandainya seseorang itu menyandarkan satu keterangan atau satu alibi, satu alasan, tentunya dia pasti akan mati-matian untuk memenuhi segala hal termasuk bukti tadi ya, untuk Betul. mendukung apa yang dimaksudkan. Itu yang tadi ditegaskan dalam keterangan yang dicuplik di Kompas TV tadi oleh Prof. Mustafa ya. Kemudian yang kedua, apakah seorang pelaku siapapun dia, termasuk dugaannya ke almarhum Brigadir Joshua, ketika melakukan satu tindak pidana atau dugaan itu tindak pidana yang dilakukan kepadanya, itu apakah tidak berusaha untuk melarikan diri? Tapi kalau kita lihat dari cerita kemarin, ya almarhum Brigadir Joshua seakan-akan tidak ada apa ya, tidak ada tindakan apapun kan, tidak juga dilaporkan, tidak juga kemudian diberikan suatu hal yang memang itu adalah balasan dari perbuatan yang Oke. kalau benar dilakukan. Yang ketiga, Mbak, yang ini tidak kalah penting adalah dengan ini mohon maaf sebelumnya, tapi yang menyampaikan ini kan kalau dalam tes poligraf kemarin termasuk Ibu PC ini kan dapat poin yang paling rendah begitu ya, minusnya Skornya sekian, minus. ya 10 kalau saya nggak salah. Nah, ini yang menjadi persoalan, sedangkan bahasan isu yang ditiupkan itu dari Ibu PC kan. Nah, tapi dalam faktanya kita catat tadi tes poligrafnya paling rendah. Jangan Baik. jangan jangan maksudnya begini, jangan sampai kalau fakta hukumnya tidak menguntungkan itu diabaikan, Baik. tidak mau terima. Tapi kalau yang menguntungkan itu kemudian dianggap satu hal yang benar begitu. Baik, tapi begini Pak Heri, kalau kita bicara soal hukum maka kita akan bicara soal fakta dan juga bukti-bukti yang terjadi baik itu di TKP. Tapi bukti visum tidak ada. Apakah ini artinya terkait dengan klaim pemerkosaan ataupun pelecehan seksual bisa langsung saja diabaikan di muka sidang atau perlu digali lebih lanjut? Saya rasa kemarin sudah sempat diberikan kesempatan ya. Jadi hakim yang mulia yang menyidangkan perkara ini menurut saya sudah sangat bijaksana kan, memberikan peluang untuk Ibu PC menyampaikan, dan sidangnya kemarin tertutup ya, diskors dulu sidangnya, kemudian dilakukan secara tertutup karena bicara tentang kesusilaan. Nah, saya rasa itu sudah cukup jadi pertimbangan hakim. Jadi tidak perlu lagi misalnya menggali hal-hal yang demikian, kecuali ketika itu bagian dari Ibu PC, nah itu silahkan saja. Tapi setidak-tidaknya hakim tentu akan menyandarkan pada bukti yang ada tadi seperti Mbak Cynthia katakan, bahwa dalam konteks hakim memutus menurut 183 KUHP, teori negatif minimum pembuktian yang dianut oleh sistem hukum acara pidana di Indonesia, maka harus menyandarkan minimum 2 alat bukti. Oke. Nah, persoalannya kembali lagi, adakah alat bukti itu diajukan? Berupa apa dia? Nah, ini yang perlu kita tunggu kalau sampai nanti persidangan. Apakah ini bisa mengatakan, Anda bisa mengatakan bahwa tidak adanya visum artinya mempertegas bahwa perkosaan ataupun pelecehan seksual itu tidak ada karena tidak mencakupi 2 alat bukti tadi?
Ya, kalau kita bicara tentang kekuatan pembuktian, ada satu pembuktian itu yang mungkin akan menjadi strong point-nya, Mbak, yang paling kuat begitu ya. Nah, yang paling kuat dalam konteks ini untuk membuktikannya kan pastilah sesuatu yang kalau dalam konteks pelecehan itu kan nggak mungkin dilakukan di ruang publik ya. Kemungkinan besar itu terjadinya di tempat private. Nah, untuk membuktikan bahwa benar itu terjadi, pintu masuknya adalah lewat visum et repertum tadi. Oke, Persoalan kalau itu tidak ada, nah ini yang sekali lagi kan ya. hendaknya dicarikan bukti itu begitu. Ya, lalu Pak Heri, apa sekiranya yang diperlukan ataupun strategi hakim yang bisa dilakukan untuk membuktikan ada atau tidaknya motif pelecehan seksual atau perkosaan terhadap Putri Chandrawati ini? Ya, saya rasa dalil yang disampaikan oleh yang merasa dirinya sebagai korban kan perlu untuk didengarkan. Tapi sekali lagi, alas hak bicara itu adalah bukti ya, Mbak. Nah, kalau buktinya tidak ada, apa yang mau disidangkan? Apa yang mau kemudian dicari, dieksplorasi di situ? Sehingga sumber dari pengakuan saja menurut saya dengan segala rasa hormat itu tidak cukup kuat begitu ya. Bahkan bisa diabaikan karena sekali lagi yang mendalilkan kan dalam konteks ini juga perlu untuk membuktikan. Apalagi yang mengatakan dari awal persoalan ini sehingga adanya pembunuhan almarhum Brigadir Joshua kan disinyalir kuat adalah persoalan adanya dugaan pelecehan seksual menurut versinya Pak FS dan Ibu PC. Nah, Baik, dengan yang demikian bisa dikatakan ini ada baiknya diabaikan saja karena bukti-buktinya juga sudah tidak cukup kuat. Terima kasih pakar hukum pidana sudah bergabung bersama kami, Heri Firmansyah. Selamat petang, selamat beraktivitas kembali, Pak Heri.